slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez lakukan tes perdana dengan Ducati Desmosedici GP23 di Mandalika didampingi Gigi Dall'Igna, siap tampil maksimal di MotoGP Mandalika 2024. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, pada pagi hari ini menjalani sesi uji coba perdananya bersama Ducati Desmosedici GP23 di sirkuit Mandalika. Didampingi langsung oleh Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, tes ini menjadi momen krusial bagi Marquez untuk beradaptasi dengan motor barunya menjelang MotoGP Mandalika 2024. Tes ini semakin penting karena Marquez memiliki catatan buruk di Mandalika pada masa lalu ketika masih membela tim Repsol Honda. Kehadiran Gigi Dall'Igna di paddock Ducati pagi ini menambah bobot sesi uji coba yang dijalani Marquez. Dall'Igna, arsitek sukses pengembangan Ducati Desmosedici dalam beberapa tahun terakhir, secara khusus hadir untuk mengawasi dan memberikan arahan teknis kepada Marquez selama tes. Ini menjadi langkah penting dalam proses adaptasi Marquez dengan motor Ducati, yang dikenal memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan Honda yang pernah ia kendarai selama 1 dekade terakhir. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan pertamanya untuk merasakan motor Desmosedici GP23 di lintasan yang sebenarnya. Setelah bertahun-tahun menggunakan Honda RC213V, yang memiliki karakteristik pengendalian dan keseimbangan yang berbeda, motor Ducati menawarkan kekuatan mesin yang lebih besar, dengan stabilitas luar biasa di lintasan lurus dan kemampuan pengereman yang sangat agresif. Marquez sendiri dikenal sebagai pembalap dengan gaya balap agresif, sehingga perpindahannya ke Ducati menjadi salah satu peristiwa paling ditunggu-tunggu dalam dunia balap motor. Mandalika, dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan lurus yang menantang, menjadi tempat yang ideal bagi Marquez untuk menguji batas motor Desmosedici GP23. Namun, tantangan yang ia hadapi tak hanya dari karakter sirkuit, tetapi juga dari ingatan akan catatan buruknya di Mandalika. Pada tahun 2022, saat bersama Honda, Marquez mengalami kecelakaan parah di sesi pemanasan sebelum balapan utama. Kecelakaan tersebut berujung pada cedera yang membuatnya absen dari balapan dan menambah deretan panjang permasalahan fisik yang ia alami selama beberapa musim terakhir. Gigi Dall'Igna, yang dikenal sebagai otak di balik kebangkitan Ducati di MotoGP, memberikan perhatian khusus pada sesi uji coba Marquez kali ini. Dall'Igna tidak hanya memantau data teknis dari tim, tetapi juga berkomunikasi langsung dengan Marquez mengenai feedback dan kesan pertama sang juara dunia 8 kali tersebut terhadap motor Desmosedici GP23. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting bagi Marc, ujar Dall'Igna di sela-sela uji coba. Marc adalah pembalap dengan bakat luar biasa, dan kami di Ducati ingin memastikan dia merasa nyaman dengan Desmosedici GP23 secepat mungkin. Kerjasama antara Marquez dan Dall'Igna menjadi salah satu kunci sukses adaptasi Marquez dengan Ducati. Meskipun Marquez dikenal karena kemampuannya mengendalikan motor dengan gaya balap yang liar dan tidak konvensional, Desmosedici GP23 dikenal sebagai salah satu motor dengan keseimbangan teknis terbaik di grid MotoGP. Mandalika bukanlah tempat yang membawa kenangan manis bagi Marc Marquez. Pada MotoGP 2022, Marquez mengalami kecelakaan dahsyat di tikungan 7 pada sesi pemanasan. Hikside tersebut mengirimnya terbang dari motornya, berakhir dengan cedera gegar otak dan memaksanya absen dari balapan utama. Insiden itu menambah panjang deretan kecelakaan yang dialaminya bersama Honda, memperburuk kondisi fisiknya yang telah mengalami cedera serius pada lengan kanannya. Namun, dengan Ducati, Marquez berharap bisa membalikkan keadaan di Mandalika. Motor Desmosedici GP23 yang ia kendarai menawarkan karakteristik yang berbeda dari Honda, terutama dalam hal stabilitas di tikungan dan kecepatan di trek lurus. Marquez sendiri optimis dengan peluangnya di Mandalika tahun ini, terlebih setelah melalui tes perdana yang berjalan cukup positif. Saya sangat antusias bisa mengendarai Ducati di sini, terutama di Mandalika, sirkuit yang memberi saya kenangan kurang baik sebelumnya. Saya ingin membalikan cerita tahun ini dengan hasil yang lebih baik, ujar Marquez setelah sesi pagi selesai. Tes ini sangat penting untuk mendapatkan feeling pertama dengan Desmosedici di lintasan yang sangat menantang ini. Motor ini terasa sangat berbeda dibandingkan dengan Honda, tetapi saya merasa lebih percaya diri seiring berjalannya tes. Tes pagi ini menjadi bagian penting dari persiapan Marquez untuk menghadapi MotoGP Mandalika 2024.
Mandalika, dengan panjang lintasan 4,3 km dan 17 tikungan, merupakan sirkuit yang menuntut ketangguhan fisik dan teknik pembalap. Dengan cuaca yang sering berubah-ubah, kombinasi antara kecepatan dan kontrol motor sangat penting di sini. Marquez berharap, bersama Ducati, ia bisa menemukan keseimbangan yang tepat untuk tampil kompetitif di Mandalika tahun ini. Ducati sendiri memiliki catatan yang baik di Mandalika, dengan motor mereka yang dikenal memiliki daya cengkram kuat di tikungan cepat serta akselerasi yang baik di trek lurus. Kehadiran Marquez di tim Gresini Racing memberikan harapan besar, tidak hanya bagi penggemar, tetapi juga bagi tim yang ingin melihat pembalap Spanyol itu kembali ke performa puncaknya setelah beberapa musim yang penuh tantangan. Dalam sesi uji coba ini, Marquez terlihat fokus dan berusaha menyesuaikan diri dengan motor baru dan kondisi sirkuit. Didukung oleh tim teknis Ducati yang dipimpin oleh Gigi Dall'Igna, Marquez bertekad untuk meraih hasil terbaik di MotoGP Mandalika 2024. Meskipun ini adalah pertama kalinya ia menjajal Ducati di Mandalika, hasil uji coba pagi ini menjadi sinyal positif bahwa Marquez dan Des Mosedici GP23 bisa menjadi kombinasi yang sangat kompetitif di sirkuit yang menantang ini. Tes perdana Marc Marquez bersama Ducati Des Mosedici GP23 di sirkuit Mandalika pagi ini menunjukkan awal yang menjanjikan bagi pembalap Gresini Racing tersebut. Didampingi langsung oleh Gigi Dall'Igna, Marquez berusaha menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dari motor Ducati dan bersiap untuk menghadapi balapan utama di MotoGP Mandalika 2024. Dengan tekad untuk memperbaiki catatan buruknya di sirkuit ini, Marquez berharap bisa mengubah cerita dan kembali ke puncak performanya di musim mendatang. Marc Marquez bersiap jajal Des Mosedici GP23 di sirkuit Mandalika untuk pertama kali, bertekad tampil maksimal bersama Gresini Racing di MotoGP Mandalika 2024. Bintang MotoGP Marc Marquez bersiap menghadapi tantangan baru di sirkuit Mandalika. Pembalap asal Spanyol yang baru bergabung dengan tim Gresini Racing akan menjajal motor Ducati Des Mosedici GP23 untuk pertama kalinya di lintasan ini, sebagai persiapan menghadapi MotoGP Mandalika 2024. Ini menjadi momen penting bagi Marquez, mengingat catatan buruknya di Mandalika saat masih membela Repsol Honda. Perpindahan Marc Marquez ke Gresini Racing telah menarik perhatian dunia balap motor. Setelah bertahun-tahun bersama Honda dan mengalami berbagai cedera serta kesulitan, Marquez kini berada di bawah tim satelit Ducati, Gresini Racing, dan akan menunggangi salah satu motor terbaik di grid, Des Mosedici GP23. Bagi Marquez, tantangan ini menjadi angin segar, namun juga membawa ekspektasi tinggi. Mandalika bukanlah sirkuit yang mudah bagi Marquez. Pada tahun 2022, di MotoGP Mandalika, Marquez mengalami kecelakaan hebat dalam sesi pemanasan. Kecelakaan tersebut tidak hanya mempengaruhi penampilannya di sirkuit, tetapi juga memperburuk kondisi fisiknya yang sudah rentan akibat cedera lengan yang berkepanjangan. Setelah kecelakaan itu, ia tidak dapat berpartisipasi dalam balapan utama dan harus absen dari serangkaian balapan selanjutnya untuk pemulihan. Kini, dengan Des Mosedici GP23 di bawah kendali, Marquez punya kesempatan untuk menebus catatan buruk tersebut. Motor Ducati dikenal karena performa aerodinamisnya, stabilitas di trek lurus, dan kekuatan pengeremannya. Ini mungkin bisa menjadi keuntungan bagi Marquez, yang memiliki gaya balap agresif dan kemampuan adaptasi tinggi. Namun, tantangan tetap ada, karena ini adalah kali pertama ia akan mencoba Ducati di Mandalika, sirkuit dengan karakteristik yang menantang, termasuk tikungan cepat, lintasan yang bergelombang, dan perubahan cuaca yang sering terjadi di Lombok. Bergabung dengan Gresini Racing, Marquez dihadapkan pada ekspektasi tinggi baik dari penggemar maupun tim. Ducati telah mendominasi kejuaraan dunia dalam beberapa musim terakhir, terutama dengan penampilan solid Francesco Bagnaia bersama tim pabrikan. Motor Des Mosedici GP23 yang akan digunakan Marquez terkenal memiliki kemampuan akselerasi dan stabilitas yang sangat baik, tetapi butuh waktu bagi Marquez untuk benar-benar menyatu dengan mesin barunya. Sirkuit Mandalika sendiri memiliki lintasan sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan yang menguji ketahanan fisik dan teknik pembalap. Ini akan menjadi ujian besar bagi Marquez, mengingat ia harus beradaptasi dengan karakter motor Ducati yang berbeda jauh dengan Honda,
yang ia kendarai selama bertahun-tahun. Bagi Gresini Racing, memiliki pembalap kaliber Marquez merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tantangan. Mereka berharap Marquez bisa cepat beradaptasi dengan Desmosedici GP23 dan memberikan hasil maksimal. Direktur tim Gresini, Carlo Merlini, mengatakan bahwa kehadiran Marquez dalam tim memberi dorongan moral dan teknis yang signifikan, terutama karena Marquez adalah salah satu pembalap paling berbakat dalam sejarah MotoGP. Sirkuit Mandalika menyimpan memori pahit bagi Marc Marquez. Pada tahun 2022, sesi pemanasan MotoGP Mandalika berakhir tragis ketika Marquez mengalami hixide yang mengerikan di tikungan 7. Kecelakaan tersebut menyebabkan gegar otak yang memaksanya absen dari balapan, serta memberikan tekanan tambahan pada pemulihan cedera lamanya. Tahun 2024, dia akan kembali dengan tekad yang lebih kuat dan dengan motor yang memiliki potensi lebih besar. Setiap balapan memiliki tantangannya masing-masing, dan saya sangat antusias untuk mencoba Desmosedici GP23 di Mandalika, kata Marquez dalam wawancara menjelang uji coba. Mandalika adalah trek yang menantang, dan saya punya kenangan buruk di sini. Tapi saya percaya, bersama Ducati dan tim Gresini, saya bisa mendapatkan hasil yang baik. Ini akan menjadi langkah besar dalam karir saya, dan saya siap memberikan yang terbaik. Marquez sadar bahwa adaptasinya terhadap Ducati tidak akan mudah, tetapi kecepatan dan stabilitas motor itu mungkin akan membantunya menghadapi tikungan-tikungan teknis di Mandalika. Keberhasilan di uji coba ini akan menjadi kunci bagi penampilannya di balapan utama, serta menjadi momentum penting untuk bangkit setelah musim yang penuh dengan cedera dan kesulitan. Dengan persiapan yang matang dan semangat untuk membuktikan diri, Marc Marquez memiliki potensi untuk tampil gemilang di MotoGP Mandalika 2024. Para penggemar balap motor di seluruh dunia menantikan bagaimana aksinya bersama Gresini Racing dan Ducati Desmosedici GP23. Meskipun tantangan besar menantinya, Marquez punya segala yang dibutuhkan untuk memberikan pertunjukan yang luar biasa di Mandalika, sirkuit yang pernah menjadi titik rendah dalam karirnya. MotoGP Mandalika 2024 tidak hanya akan menjadi pertarungan bagi gelar juara dunia, tetapi juga panggung bagi Marquez untuk menunjukkan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia, meskipun dihadapkan pada tantangan baru bersama tim dan motor yang berbeda. Marc Marquez target juara di MotoGP Mandalika 2024, dibekali mesin ganas Desmosedici GP23, buang sial setelah 2 kali gagal finish. Marc Marquez, pembalap legendaris yang kini memperkuat tim Gresini Racing, menargetkan kemenangan di ajang MotoGP Mandalika 2024. Mandalika, yang dikenal dengan sirkuit internasional Pertamina Mandalika di Lombok, Indonesia, akan menjadi tuan rumah salah satu seri balap paling dinanti musim ini. Marquez, yang dibekali dengan motor Ducati Desmosedici GP23 yang ganas, bertekad untuk menghapus kutukan yang menghantui penampilannya di Mandalika setelah gagal menyelesaikan balapan pada 2 edisi sebelumnya. MotoGP Mandalika 2024 menjadi lebih penting bagi Marquez, yang saat ini berada dalam performa apik usai beberapa hasil podium pada balapan-balapan terakhir. Pembalap Spanyol tersebut ingin memanfaatkan momentum ini untuk meraih kemenangan di salah satu sirkuit yang masih belum pernah ia taklukkan sejak pertama kali MotoGP kembali ke Indonesia pada 2022. Tekad Marquez untuk menang semakin diperkuat dengan keyakinannya terhadap potensi mesin Desmosedici GP23, yang dikenal memiliki kecepatan dan akselerasi luar biasa. MotoGP Mandalika 2024 bukan sekadar balapan biasa bagi Marquez. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membalikan nasib di lintasan yang selama ini terasa tidak bersahabat. Dalam 2 edisi sebelumnya, Marquez harus menelan pil pahit akibat insiden yang membuatnya gagal finish. Pada MotoGP Mandalika 2022, ia mengalami kecelakaan hebat di sesi pemanasan, warm-up, yang membuatnya harus absen dari balapan utama karena gegar otak. Kecelakaan spektakuler itu sempat memicu kekhawatiran besar atas keselamatan Marquez, namun ia berhasil pulih beberapa minggu kemudian. Di MotoGP Mandalika 2023, nasib buruk kembali menghantam. Marquez terlibat crash dalam insiden yang membuatnya tidak dapat menyelesaikan balapan. Kesialan tersebut semakin menambah catatan buruknya di sirkuit Mandalika,
yang hingga kini belum pernah menjadi tempat di mana ia bisa menyelesaikan balapan dengan mulus. Kini, di tahun 2024, Marquez ingin sekali mengubah sejarah itu. Dalam wawancara terbaru menjelang balapan di Mandalika, Marquez menyatakan tekadnya untuk menebus kegagalan di 2 tahun sebelumnya. Saya sangat bersemangat menyambut balapan di Mandalika tahun ini. Ini adalah sirkuit yang indah dan menantang, dan saya yakin bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan 2 tahun terakhir. Saya datang dengan mindset yang berbeda, lebih fokus, dan dengan keyakinan penuh pada motor saya, diujar Marquez dengan percaya diri. Kunci dari ambisi besar Marquez di Mandalika 2024 tidak hanya terletak pada kemampuannya sebagai pembalap, tetapi juga pada keunggulan motor yang ia kendarai, yakni Ducati Desmosedici GP23. Motor pabrikan Italia ini dikenal sebagai salah satu motor terbaik di grid MotoGP saat ini, dengan kecepatan tertinggi yang luar biasa serta akselerasi dan stabilitas di tikungan yang mumpuni. Sejak pindah ke tim Gresini Racing yang menggunakan mesin Ducati, Marquez telah merasakan peningkatan performa yang signifikan. Ducati Desmosedici GP23 benar-benar luar biasa. Motor ini memiliki tenaga yang besar dan sangat stabil di lintasan, terutama di trek lurus yang panjang seperti Mandalika. Saya merasa lebih percaya diri dengan motor ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan saya yakin itu akan menjadi faktor kunci di balapan nanti, jelas Marquez. Desmosedici GP23 juga dikenal memiliki performa aerodinamika yang unggul, sesuatu yang sangat penting di Mandalika, yang memiliki kombinasi antara tikungan cepat dan trek lurus panjang. Selain itu, grip ban belakang yang kuat dari GP23 memberi Marquez kemampuan untuk memaksimalkan akselerasi di berbagai kondisi lintasan. Ini akan sangat berguna di Mandalika, di mana kondisi cuaca seringkali berubah-ubah dengan cepat, dari hujan hingga terik. Selain misi untuk menghapus kenangan buruk di Mandalika, Marquez juga tengah berusaha keras untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara MotoGP 2024. Meskipun ia bukan lagi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia seperti di masa lalu, performa Marquez di musim ini tetaplah impresif. Beberapa podium yang diraihnya menunjukkan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di grid. Pada klasemen sementara, Marquez berada di posisi yang cukup baik untuk mengincar posisi 3 besar di akhir musim. Keberhasilan di Mandalika akan menjadi dorongan besar bagi peluangnya. Kemenangan di sini juga akan menjadi penegasan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi, terutama dengan mesin yang sekarang lebih sesuai dengan gaya balap agresifnya. Namun, untuk mewujudkan target tersebut, Marquez harus menghadapi persaingan ketat dari para pembalap lain, terutama dari tim-tim besar seperti Ducati Lenovo, Pramac Ducati, dan Aprilia Racing. Jorge Martin, yang menjadi rival terdekatnya di Ducati, serta Francesco Bagnaia yang juga tengah bersaing memperebutkan gelar juara dunia, dipastikan akan menjadi ancaman besar di Mandalika. Marquez pun sadar bahwa dirinya harus tampil sempurna sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama jika ingin mewujudkan ambisinya. Sirkuit internasional Pertamina Mandalika telah menjadi salah satu ikon baru dalam kalender MotoGP sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. Sirkuit ini tidak hanya menawarkan pemandangan indah di tepi pantai, tetapi juga tantangan teknis yang menarik bagi para pembalap. Kombinasi dari tikungan cepat, trek lurus panjang, dan perubahan elevasi menjadikan Mandalika sebagai sirkuit yang menuntut ketangguhan fisik serta kecerdikan teknis dari setiap pembalap. Marquez sendiri mengakui bahwa Mandalika adalah salah satu sirkuit paling menantang yang pernah ia hadapi. Tantangan terbesar di Mandalika adalah bagaimana mengatur kecepatan dan stabilitas di berbagai jenis tikungan yang ada. Ini adalah sirkuit yang menuntut kesabaran, fokus, dan strategi yang tepat, kata Marquez. Dengan persiapan yang matang, Marquez berharap dapat menguasai karakter sirkuit ini dengan lebih baik, terutama dengan pengalaman dan keunggulan teknis dari Desmosedici GP23. Bagi Marc Marquez, balapan MotoGP Mandalika 2024 bukan sekadar ajang untuk menambah koleksi podium atau poin klasemen. Ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa Mandalika bukanlah kutukan yang tak bisa ia patahkan. Dengan tekad yang bulat, motor yang mumpuni, serta keyakinan bahwa kali ini ia bisa menyelesaikan balapan dengan hasil maksimal, Marquez menatap balapan di Mandalika dengan optimisme tinggi. Saya datang ke Mandalika dengan mentalitas yang berbeda.
Saya ingin menghapus kenangan buruk dari 2 tahun terakhir dan menunjukkan bahwa saya bisa menang di sini. Saya merasa dalam kondisi fisik dan mental yang terbaik, dan saya percaya bahwa dengan motor Ducati ini, saya bisa mencapai target saya, tegas Marquez. Balapan MotoGP Mandalika 2024 akan menjadi panggung yang penuh antusiasme, bukan hanya bagi penggemar MotoGP di Indonesia, tetapi juga bagi dunia balap internasional yang akan menyaksikan apakah Marc Marquez bisa mewujudkan ambisinya. Satu hal yang pasti, Marquez akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan di sirkuit yang hingga kini belum pernah ia taklukkan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mode sabar Marc Marquez berbuah manis di MotoGP Emilia-Romagna 2024, sukses raih podium 3 setelah Bagnaia crash. Pembalap andalan Gresini Racing, Marc Marquez, kembali menunjukkan kecemerlangannya dengan meraih podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Hasil ini tidak hanya menjadi bukti ketangguhan Marquez dalam menghadapi tekanan dan persaingan sengit, tetapi juga merupakan buah dari kesabaran dan kecerdasannya dalam membaca situasi balapan. Kesabaran yang ditunjukkan Marquez sepanjang balapan berakhir manis, terutama setelah rivalnya, Francesco Bagnaia, mengalami crash saat berupaya mengejar posisi terdepan. Balapan yang berlangsung di sirkuit Misano itu berlangsung sengit dan dramatis, penuh aksi serta kejutan, khususnya dari para pembalap papan atas seperti Bagnaia, Jorge Martin, dan Enea Bastianini. Namun, di tengah hiruk-pikuk persaingan tersebut, Marquez tetap tenang, memainkan strateginya dengan penuh kesabaran, hingga berhasil mengamankan podium ketiga yang sangat penting bagi tim Gresini Racing. Francesco Bagnaia, pembalap Ducati Lenovo Team, datang ke Misano dengan semangat tinggi. Setelah sukses meraih kemenangan di sprint race sehari sebelumnya, Bagnaia tampil percaya diri untuk mengulang kesuksesannya di balapan utama dan sekaligus mencetak kemenangan Grand Prix ke-100 bagi Ducati di lintasan yang juga menjadi kandangnya. Balapan ini menjadi sangat penting bagi Bagnaia, terutama karena ia berharap dapat merebut kembali posisi puncak klasemen dari Jorge Martin, pembalap Pramac Ducati, yang menjadi rival terberatnya sepanjang musim 2024. Bagnaia memulai balapan dengan solid, tetapi harus kehilangan posisi kepada Jorge Martin di tikungan pertama. Namun, tidak butuh waktu lama bagi sang juara bertahan untuk menyalip Martin di tikungan kedua, menunjukkan kekuatannya sebagai salah satu pembalap terdepan di grid MotoGP. Pada beberapa putaran awal, tampak seolah Bagnaia akan menjalani balapan tanpa hambatan menuju kemenangan. Namun, nasib berkata lain. Di tengah balapan, tanda-tanda peringatan mulai muncul pada motor Ducati yang dikendarainya. Bagian belakang motornya mulai menunjukkan gejala getaran di beberapa tikungan, yang mengganggu performanya. Meskipun Bagnaia sempat memimpin, rival-rivalnya seperti Martin dan Enea Bastianini perlahan mulai mendekat, hingga pada putaran keempat mereka berhasil menyalipnya. Tertinggal di posisi ketiga, Bagnaia mencoba untuk kembali ke performa terbaiknya. Ia sempat mencatatkan rekor lap baru dengan waktu 1 menit 30.877 detik di pertengahan balapan, sebuah indikasi bahwa ia masih memiliki kecepatan untuk bersaing di depan. Namun, kecepatan itu tidak cukup untuk mengamankan posisinya. Dalam usahanya mengejar Bastianini dan Martin yang berada di depan, Bagnaia kehilangan kendali pada bagian depan motornya saat melakukan pengereman di tikungan 8. Kecelakaan tersebut mengakhiri harapannya untuk menyelesaikan balapan, menjadikannya DNF, Did Not Finish, ke-7 pada musim ini. Di tengah drama yang dialami Bagnaia, Marc Marquez tetap tenang dan konsisten. Sejak awal balapan, Marquez tidak terburu-buru untuk mendesak ke depan. Dengan pengalaman panjangnya di MotoGP, Marquez tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Mode sabar yang diterapkannya di Misano ini terbukti sebagai keputusan tepat, terutama dengan situasi balapan yang sangat dinamis. Marquez terus menjaga posisinya dengan cermat di belakang para pembalap terdepan, mengamati pergerakan dan kesalahan yang dilakukan oleh rival-rivalnya. Ketika Bagnaia terjatuh, Marquez mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan langsung melesat ke posisi ketiga. Keputusannya untuk tidak terlalu memaksakan diri sejak awal membuahkan hasil, karena ia berhasil mengamankan podium tanpa harus mengambil risiko berlebihan. Saya sangat senang dengan hasil ini, kata Marquez dalam wawancara usai balapan. Balapan kali ini sangat sulit,
terutama dengan kecepatan tinggi yang dimiliki oleh para rival. Tetapi saya tahu bahwa kunci dari balapan ini adalah kesabaran. Saya tidak perlu terlalu terburu-buru, saya hanya perlu menunggu momen yang tepat, dan itu akhirnya datang. Terlepas dari kesuksesannya meraih podium, Marc Marquez tetap menunjukkan respek yang tinggi kepada Francesco Bagnaia. Setelah melihat kecelakaan yang menimpa rivalnya tersebut, Marquez bahkan sempat menanyakan kabar Bagnaia sebelum naik podium. Hubungan antara keduanya, meskipun seringkali bersaing ketat di lintasan, tetap dipenuhi dengan rasa hormat dan saling menghargai. Pecco adalah pembalap hebat, dan sangat disayangkan melihat dia mengalami kecelakaan seperti itu, ujar Marquez. Saya tahu betapa sulitnya balapan ini baginya, terutama dengan semua tekanan dan ekspektasi di kandangnya sendiri. Saya berharap dia baik-baik saja dan segera pulih dari insiden ini. Saya yakin dia akan kembali lebih kuat di balapan berikutnya. Marquez juga mengakui bahwa kemenangan podium ini sedikit terasa pahit mengingat nasib sial yang menimpa Bagnaia. Namun, sebagai pembalap yang sudah lama berkarier di MotoGP, Marquez paham bahwa setiap balapan penuh dengan kejutan dan tidak ada yang bisa diprediksi. Kemenangan dan kekalahan bisa datang kapan saja, dan itulah keindahan sekaligus tantangan dari olahraga balap motor ini. Podium ketiga yang diraih Marc Marquez di MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi bukti bahwa ia masih memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi meskipun tidak lagi berada di tim pabrikan. Bersama Gresini Racing, Marquez terus menunjukkan perkembangan dan adaptasi yang luar biasa, terutama dengan motor Ducati yang digunakannya pada musim ini. Dengan hanya beberapa seri tersisa di musim 2024, persaingan untuk perebutan gelar juara dunia semakin ketat. Jorge Martin, yang menyelesaikan balapan di posisi kedua, tetap menjadi pemimpin klasemen sementara. Namun kegagalan Bagnaia di Emilia-Romagna memberi Martin keunggulan yang lebih besar. Di sisi lain, Enea Bastianini, yang berhasil memenangkan balapan, semakin memperlihatkan potensinya sebagai salah satu pembalap masa depan yang patut diperhitungkan. Bagi Marc Marquez, podium di Emilia-Romagna ini menjadi motivasi tambahan untuk terus tampil maksimal di balapan-balapan berikutnya. Meskipun tidak lagi menjadi kandidat utama juara dunia, Marquez tetap menunjukkan bahwa ia adalah pembalap yang selalu berbahaya di setiap seri, dan tidak pernah bisa diabaikan. Kesabaran yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang balapan di MotoGP Emilia-Romagna 2024 adalah bukti kecerdasannya dalam membaca situasi dan menjaga konsistensi. Sementara banyak pembalap tergesa-gesa dan terlibat dalam insiden atau kesalahan, Marquez memilih untuk bermain aman dan menunggu momen yang tepat. Ketika momen itu datang, yakni saat Bagnaia mengalami kecelakaan, Marquez dengan tenang mengambil alih posisi ketiga dan mengamankan podium yang sangat berarti bagi dirinya dan tim Gresini Racing. Dengan respek tinggi terhadap rival-rivalnya dan sikap yang selalu tenang di bawah tekanan, Marquez sekali lagi membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terhebat dalam sejarah MotoGP. Balapan berikutnya akan menjadi kesempatan baginya untuk melanjutkan momentum positif ini dan mungkin kembali meraih podium di sisa musim 2024. Marc Marquez tanpa kesombongan, sukses raih podium 3 di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Tunjukkan respek tinggi pada Bagnaia. Pembalap andalan Gresini Racing, Marc Marquez, berhasil mengamankan podium ketiga di ajang MotoGP Emilia-Romagna 2024 setelah persaingan ketat yang berlangsung di sirkuit Misano. Kemenangan ini bukan hanya menjadi penegasan akan kehebatan Marquez di lintasan, tetapi juga memperlihatkan sisi sportivitasnya. Sebelum naik podium, Marquez sempat menanyakan kabar tentang Francesco Bagnaia, yang mengalami kecelakaan saat mencoba mengejar para rival di depan. Respek dan rasa kasihan Marquez kepada Bagnaia memperlihatkan hubungan baik di antara kedua pembalap, meskipun mereka seringkali menjadi rival sengit di lintasan. Francesco Bagnaia, sang juara bertahan dan andalan Ducati Lenovo Team, datang ke MotoGP Emilia-Romagna dengan ambisi besar. Kemenangan dalam sprint race pada hari Sabtu membuatnya semakin percaya diri untuk merebut kemenangan ganda di kandang sendiri pada balapan utama. Jika berhasil, Bagnaia akan mencatatkan kemenangan Grand Prix ke-100 untuk Ducati dalam momen istimewa, yakni start Grand Prix ke-100 dalam karirnya. Selain itu, kemenangan tersebut juga akan membawanya kembali ke puncak klasemen,
melewati Jorge Martin dari Pramac Ducati, yang menjadi pesaing terberatnya musim ini. Namun, sejak awal balapan, tantangan sudah tampak berat bagi Bagnaia. Setelah kehilangan keunggulan dari Jorge Martin di sprint race, Bagnaia kembali harus berhadapan dengan Martin di tikungan 1. Meski demikian, Bagnaia tampil gemilang dan berhasil menyalip Martin di tikungan 2, memperlihatkan penguasaan lintasan yang brilian. Bagi penggemar, tampak seolah segalanya berjalan sesuai rencana untuk pembalap tuan rumah ini. Namun, di beberapa tikungan awal, tanda-tanda peringatan mulai terlihat. Bagian belakang Ducati Desmosedici milik Bagnaia tampak bergetar, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada motor tim pabrikan sebesar Ducati. Meskipun Jorge Martin adalah satu-satunya pembalap yang bisa menyamai kecepatan Bagnaia sepanjang akhir pekan, masalah teknis ini mempengaruhi performa sang juara bertahan. Perlahan tapi pasti, antrean pembalap mulai terbentuk di belakang Ducati merah milik Bagnaia. Martin dan Enea Bastianini, yang juga mengincar posisi podium, merasakan penurunan performa Bagnaia. Pada putaran keempat dari 27, kedua pembalap berhasil menyalip Bagnaia, meninggalkannya di posisi ketiga. Meskipun Bagnaia sempat kehilangan beberapa posisi, ia tidak menyerah begitu saja. Setelah mencatat beberapa putaran dengan waktu sekitar 1 menit 32 detik, ia tiba-tiba menemukan kecepatan kembali dan membukukan rekor lap baru dengan catatan waktu 1 menit 30,877 detik di jarak tengah balapan. Setelah start, saya merasa bisa mengatur kecepatan dan mengendalikan jarak, ujar Bagnaia kepada MotoGP.com. Namun, saya kehilangan banyak waktu dalam semua akselerasi. Ban belakang motor saya tidak bekerja dengan baik di beberapa putaran awal, tetapi tiba-tiba mulai berfungsi setelah sekitar 15 lap, sesuatu yang luar biasa. Sayangnya, perjuangan Bagnaia berakhir dengan dramatis dan menyakitkan saat balapan menyisakan 7 lap. Saat mencoba memperkecil jarak dengan Bastianini dan Martin yang berada di depan, Bagnaia kehilangan kendali pada bagian depan motor Ducatinya saat melakukan pengereman menuju tikungan 8. Ia terjatuh, dan ini menjadi DNF, did not finish, ketujuhnya musim ini. Untuk kedua kalinya dalam 3 ronde terakhir, Bagnaia menyalahkan masalah pada ban belakang yang tidak bekerja dengan baik. Marc Marquez, yang berada di belakang Bagnaia, melihat langsung kecelakaan tersebut. Sebagai pembalap yang berpengalaman dan pernah menghadapi berbagai masalah teknis, Marquez menunjukkan rasa kasihan dan simpati kepada calon tandemnya di musim 2025 itu. Meskipun merasa senang bisa naik podium, Marquez tetap menunjukkan respek tinggi terhadap Bagnaia. Sebelum naik podium, Marquez bahkan sempat menanyakan kabar Bagnaia, memastikan bahwa rival sekaligus rekannya tersebut tidak mengalami cedera serius akibat insiden tersebut. Marc Marquez, meskipun tidak berada dalam performa puncak seperti beberapa tahun lalu, tetap menunjukkan bahwa ia adalah pembalap yang harus diperhitungkan. Dalam balapan ini, Marquez tampil sabar dan cerdik. Sejak awal balapan, Marquez mencoba untuk tidak terlalu terburu-buru dalam mendekati pembalap di depannya. Strategi ini terbukti efektif ketika ia berhasil memanfaatkan momen saat Bagnaia terjatuh, memastikan dirinya naik ke posisi ketiga dan mengamankan podium. Kemenangan podium ini menjadi catatan penting bagi Marquez, yang saat ini membalap bersama tim Gresini Racing. Sejak beralih dari Honda, Marquez terus membangun chemistry yang baik dengan Ducati dan tim barunya. Podium di Emilia-Romagna menjadi salah satu bukti bahwa Marquez masih memiliki kemampuan luar biasa untuk bersaing di papan atas MotoGP, meski ia harus menghadapi tantangan besar di setiap balapan. Meskipun balapan MotoGP seringkali diwarnai persaingan ketat di lintasan, hubungan antara para pembalap tetap dibangun atas dasar respek dan rasa hormat. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia adalah contoh nyata dari rival yang saling menghargai. Meski berada di posisi berbeda dalam hal tim dan rivalitas, keduanya memiliki hubungan yang baik, dan hal ini terlihat jelas dari sikap Marquez setelah kecelakaan Bagnaia. Dalam wawancaranya setelah balapan, Marquez mengungkapkan perasaan simpatinya terhadap Bagnaia. Bagnaia adalah pembalap yang hebat. Sangat disayangkan melihat dia terjatuh ketika sudah tampil sangat kuat sepanjang akhir pekan. Saya harap dia baik-baik saja dan bisa kembali lebih kuat di balapan berikutnya. Saya tahu bagaimana rasanya menghadapi kesulitan seperti itu, dan saya menghormatinya sebagai pembalap dan sebagai orang, kata Marquez.
Podium ketiga di MotoGP Emilia-Romagna 2024 menjadi hasil manis bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Dengan kecerdikan dan pengalaman, Marquez berhasil mengamankan posisi di podium meski harus menghadapi persaingan sengit di depan. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan oleh Francesco Bagnaia, yang gagal menyelesaikan balapan setelah jatuh di tikungan 8. Meskipun begitu, hubungan respek yang kuat antara kedua pembalap memperlihatkan sportivitas sejati dalam dunia MotoGP. Bagi Marquez, kemenangan podium ini tidak hanya menambah poin di klasemen, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di lintasan. Sedangkan bagi Bagnaia, meskipun mengalami kecelakaan dan gagal menyelesaikan balapan, ia tetap menunjukkan performa luar biasa yang diharapkan bisa kembali pada balapan berikutnya. MotoGP 2024 masih menyisakan banyak seri balapan, dan persaingan antara pembalap papan atas seperti Marquez, Bagnaia, dan Martin akan terus menjadi sorotan utama. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough,